Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para sahabat penjelajah sejati, teman-teman penonton semua. Kali ini saya bersama Kijaya dan Hengki, yang mana Hengki ini ingin bertanya-tanya kepada Kijaya tentang pengalaman spiritual sebelumnya dan yang belum pernah diceritakan juga. Yang baru-baru ini dia mengalami hal-hal gaib. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Hengki dan Kijaya. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Terima kasih para pemirsa di rumah dan dimanapun berada yang sudah setia berada di channel Penjelajah Sejati. Hari ini Kijaya bersama Hengki atau narasumber yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman Hengki melihat hal-hal gaibiah. Semoga konten hari ini dapat menghibur dan bisa diambil hikmahnya dalam perjalanan tiap orang. Terima kasih. Silakan Hengki menceritakan perjalanannya atau kisahnya. Iya nih Kijaya, kita mau nanya nih. Tempo hari kita kan ada disuruh nih ya untuk persiapan 17-an dah. Kita disuruh nyari bambu sama teman berdua. Awal pertama tuh kita nyari bambunya di daerah Mitra. Jadi itu ruko-ruko kosong, ada kalinya dah tuh. Itu kita ngambil bambu sekitar 10 bambu dah. Nah, itu ada keanehan, Ki. Sedangkan kita aja kan nggak bisa ngelihat, ya kan? Kok tiba-tiba kita bisa ngelihat gitu, Ki. Nah, yang keanehan lagi tuh pas nyari bambu yang kedua, Ki, di daerah rumah kosong. Itu pas banget mau asar. Itu teman kita suruh berhenti untuk nebang bambu. Nah, tiba-tiba barang saya bergerak sendiri nih, Ki. Ngambil golok, nebang bambu. Pas nebang bambu, kita tebang tuh 3 kali bacokan, membel tuh goloknya balik lagi 1, 2, 3. Pas keempatnya baru tebang. Pas ketebang, kita jalan tuh ngeliat asap seret muter begini di bambunya. Tuh gimana Ki ya? Kok itu kan saya kan nggak bisa ngeliat, kok tiba-tiba bisa ngeliat gitu. Yang ada asap itu yang dekat rumah kosong. Iya. Kalau yang pertama tidak ada keanehan. Agak ada keanehan, tapi lancar doang gitu udah. Yang keduanya pas ngambil bambu yang kedua, keanehan itu pas asar nebang bambu ngebalik lagi tuh golok, kan golok udah tajam banget kita asah. Kita tebang ngebalik lagi sampai ke 4 kalinya baru bisa ketebang. Pas ketebang baru asap tuh keluar putih. Kita kan orangnya kagak bisa ngelihat, kok tiba-tiba bisa ngelihat gitu. Iya. Kalau kita pengen ngelihat kagak pernah ditongolin. Gimana tuh Kia? Jadi seperti konten yang pernah dijelaskan bahwa kita hidup berdampingan dengan alam gaib. Ya. Di syariat kita ada aktivitas, di alam gaib juga ada aktivitas. Iya. Di syariat kita seperti gini kumpul, di sana juga ada kumpul. Jadi kemungkinan menurut Aki pada saat ingin menebang pohon ada kemungkinan tidak permisi dulu atau tidak. Biasanya kalau orang bilang numpang-numpang mau ini gitu. Karena memang tidak terlihat, tapi gaibia melihat kita. Pada saat Hengki tidak bisa melihat, terus di kejadian nebang pohon itu bisa melihat, itu gaib itu menunjukkan bahwa keberadaannya, bahwa Hengki mungkinan tadi tidak numpang-numpang atau tidak permisi ingin menebang bambu tadi. Ya untungnya hanya diingatkan atau ditunjukkan keberadaannya bahwa dia ada di situ. Oh, gua ada di sini gitu loh. Betul. Gitu. Kita juga tidak tahu kalau secara syariat yaitu pohon bambu. Secara gaibiah mungkin itu tempat tinggalnya, rumahnya ya, atau itu rumahnya, jadi merasa terusik atau apa. Ya gaibiah juga mungkin ada rasa ngerti juga atau apa, hanya menunjukkan tidak menyakiti tubuhnya atau tidak menyakiti orang tersebut, cuman menunjukkan asap tersebut.
Memang perwujudan itu bisa mewujudkan seperti wujud tampilan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada juga yang asap aja. Karena memang pada saat dia terbuka hijabnya, asap yang akan keluar. Oh, Nah, jadi seperti itu. itu kayak kapana gitu kalau itu ya. Betul. Adapun golok yang ditebangkan ke bambu itu biasanya itu dibungkus aura gaibia. Jadi seolah-olah menyentuh tapi tidak menyentuh. Iya, membel Ki, Nah, sampai 3 kali Ki, Gitu membel. ya. Kita bacok, bang. Biasanya kalau kita ngebacok sekali itu bambu langsung putus. Nah, harusnya. Iya, ini sampai 3 kali kok. Kita lihat nih, golok masih tajam banget. Nah, kita bacok lagi kedua kali, masih begitu juga. Ketiga kali masih begitu juga. Pas 4 kali kita baca bismillah lah tuh, baru Nah, itu. ditebang. Artinya, dengan kita permisi, dengan cara kita permisi atau numpang-numpang atau baca bismillah, itulah bentuk sopan santun etika. Karena kita tidak tahu di alam sebelah, kita tidak bisa melihatnya. Apa ada lagi kisah-kisah yang pernah dilihatnya secara dadakan atau apa gitu? Ada sih Ki, ada lagi nih Ki, kita Ki. Oh, ini cerita yang pas kita tentangnya ngambil bambu juga. Itu ngambil bambu di dekat kuburan Ki. Kuburan. Nah. Jadi nih hari ini kita rencana dulu nih sama teman nih mau ngambil bambu. Itu sekitar jam 7 malam dah. Di malam. Nah, kita ngobrol dulu, rencanain kita nih mau ngambil bambu di mana. Akhirnya kan udah dibentuk anak-anak nih ngambil bambu di kuburan. Pas jam berapa tuh Ki, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tuh batu. Anak kira mah Ki ya batunya batu biasa atau batu cincin. Dilempar atau gimana? Lempar. Anak-anak pada kabur, kita doang kita nggak bisa kabur. Kayak orang ada yang megangin. Iya, kayak orang megang. Mau lari susah. Pas dilihat batu cincin kita ambil. Tanah semua tuh batu cincinnya. Cuman putih-putihnya doang. Kita cuci nggak tuh udah keikat bau ini. Udah ada ikatannya. Ada ikatannya. Tinggal itu apa pakai Ki gitu. maksudnya Ki? Tinggal pakai. Iya. Nah, ada suatu barang dari dulu sampai sekarang yang tertanam, kemungkinan yang dulu kan banyak ya zamannya ilmu kesaktian itu masih berlaku. Kalau sekarang kan ilmu teknologi bukan kesaktian lagi. Jadi ada pusaka-pusaka atau barang-barang yang bisa membuat tubuh kita menjadi kebal atau jadi wibawa dengan perantara syariatnya mungkin dari batu cincin, entah dari keris, entah dari golok, itu diisi dengan gaib tersebut agar benda tersebut memiliki kekuatan magic untuk melindungi pemegangnya. Kalau batu cincin yang diberikan tadi atau dilemparkan pada saat pengen ngambil bambu di kuburan, kemungkinan gaib tersebut suka pada orang tersebut karena energinya. Oke, kita berarti suka Ki. Nah, kenapa? Maki itu berarti sukanya. Ya, ada kemungkinan dia suka, pingin benda itu dimiliki sama orang tersebut. Karena ada kesamaan energi atau apa yang membuat gaib tersebut ingin ikut dengan raga ini. Contoh sepertinya batu ini. Kalau batu ini isinya kan macam-macam. Ada yang dari bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini, bangsa ini. Sebetulnya benda ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Yang memiliki kekuatan adalah gaib. Gaib. Ya, gaib itu sakti. Punya ilmu ini, kekuatan ini. Kalau raga atau kita orang tidak memiliki kesaktian, tapi memiliki kecerdasan dalam berpikir, dikasih akal pikiran. Tapi kita alamin sih emang Ki, ini batu cincin pas kita pakai, kita tabrakan tuh. Iya emang kenyataan emang ini motor kita nabrak nih, tabrakan. Jadi mepet dah, kita jatuh. Nah orang yang berdarah kita masih habis tabrakan kita langsung jalan, ambil motor badan nggak apa-apa, nggak ada luka. Dari setelah situ. itu nggak ada yang pegel, nggak ada. Itu orangnya kecelakaan malah dia malah yang berdarah. Nah kita mah kagak apa-apa sama bini. Itu dari pasang batu cincin itu. Tapi ketabrakan itu ya ada obrolan. Ada sempat ngobrol sama dia, iya. Keluargaan terus jalan. Iya. Sempat ada luka. Tapi kita nggak ada luka, nggak ada yang sakit. Tapi dia yang berdarah aneh. Bahkan dia yang nabrak. Kalau dia yang berdarah, dia yang sama-sama jatuh berdua. Malah dia yang berdarah. Kitanya kagak apa-apa, maaf yang telah kita yang ditabrak. Tapi yang dirasa nggak pada saat terjadi seperti ada yang nahan, seperti ada yang ini gitu. Ada kekuatan apa gitu yang melindungi? Nggak tahu lah, kita nggak dirasa ya. ngerti dah. Pokoknya kita bisa dapat dari situ. Karena ini batu cincin kita yang ditabrak,
malah dia yang berdarah banyak. Malah dia luka-lukaan. Lecet lah, iya, kita nggak ada lecet gitu. Malah aneh. Seharusnya kan kita yang ditabrak yang berdarah-berdarah. Nah itulah kadang pusaka-pusaka zaman dulu dia akan muncul dengan sendirinya apabila dia melihat ada raga yang memang pas untuk dia ikutin. Seperti ya ada keris itu ya misalnya, oh ada garis keturunan ini nih, walaupun dari keturunan yang beda-beda, tapi dia lihat garis keturunan yang lalunya ini bisa datang dengan sendirinya. Tinggal tergantung kitanya mau terima atau tidak. Karena ya gaib yang di pusaka-pusaka itu biasanya dia melindungi tuannya. Berarti kita dilindungi gitu ya? Betul. Cara nggak langsung kasat mata ya? Nah, betul. Dan tujuan gaib itu kita juga nggak pernah tahu. Iya. Entah dia mau nantinya akan menyimpangkan akidah, entah apa. Intinya yang penting saya punya tuan. Dia bisa dibawa nyaman kemana-mana. Tuh. Tapi Ki, kita sempat nanya nih Ki Ya. sama yang orang yang paham lah, orang yang ngerti. Nah ini kita tanya nih habis kejadian kecelakaan itu. Sempat kita tanya, nah dia kan ngerti, kita tanya, kita kasih tuh batu cincinnya. Katanya isinya ini. Bingung juga, kan batu cincin nggak pernah kita pakai. Taruh di rumah tuh, bener apa nggak tuh Ki? Dari berapa orang yang ditanyakan? Itu kita tanya 2 orang. Tapi emang jawabannya sama jawabannya. Isinya ini. Itu yang A kita tanya. Besokannya kita tanya lagi. Sama juga isinya, sama yang apa yang pertama kita tanyain. Gitu. Karena memang sih tinggal tergantung tingkatan orang yang melihatnya ya. Karena kalau dengan tingkatan kita bisa melihat wujud asli dari penunggu batu tersebut. Tapi yang orang yang pertama muntah. Orang yang kedua agak. Tingkatan. Oh, tingkatan. Jadi penunggu batu cincin itu mungkin tingkatannya lebih tinggi dari orang yang pertama ingin cari tahu. Karena sesungguhnya kalau kita kalah tingkatan untuk menembus atau mencari tahu gaib yang ada di pusaka atau di barang, kalau kita kalah tingkatan kita akan keserang. Entah kita muntah darah, entah kita ada hentakan terpental. Iya. Tuh. Kayak orang begini tuh. Langsung muntah tapi dia. Betul. Kalau kita sama tingkatan, paling kita hanya bisa melihat dan tidak akan tersentuh. Tapi kalau kita menang tingkatan dari itu, kita bisa melihat wujud aslinya. Makanya kayak konten terdahulu, apabila kita kesurupan atau ada orang kesurupan, kita alangkah baiknya kalau kita ingin menangani, kita harus memiliki mata batin agar kita bisa melihat apa yang menyerupinya, tingkatan apa yang menyerupinya. Seandainya tingkatan yang menyerupinya jauh lebih tinggi dari kita, mendingan kita mundur, kita cari bantuan yang lebih kuat lagi. Karena apa? Kalau kita memaksakan, itu akan menyerang kita. Malah badan kita yang sakit ya. Satu, kita sakit. Kedua, kita akan berefek yang ya, ibaratnya berat lah, sampai yang muntah atau apa. Tapi kalau kita menang tingkatan, kita enak. Atau kita bisa melihatnya, kita komunikasi aja. Komunikasi dengan gaib tersebut, kita minta, ayo kita keluar, kasihan raga ini, kita ini, ya berunding lah. Artinya, kalau kita bisa berunding, ya sudah berunding. Karena apa? Sempet mimpi, tapi emang enak omongannya sama dia tuh. Sempet diimpikan atau gimana? Sempet diimpiin. Dari batu gaib itu, ya. Apa yang diimpikan? Mimpi ngobrol sama dia, tapi dia pakai sorban. Dia pakai sorban putih. Dia pakai jenggotnya panjang, sampai sebujel. Ya, seginilah. Dia pakai udang-udang ya. Itu doang, sorban putih. Nggak ngobrol, nggak bicara. Ngobrol. Ngasih ujangan apa? Iya, ujangan dia ini jaga batu cincinnya. Doang, terus jangan disaling gunain. Tapi kalau ada apa-apa, pasti ada perlindungan dari sini. Nah, saya sempat ngomong, ya kalau saya perlindungan mah nggak dari batu cincin, kita ngomongin gitu sama tuh orang. Yang kita diimpiin, ternyata kan benar-benar kenyataan impiannya itu. Nah, itu
kecelakaan, kita yang ditabrak malah dia yang berdarah. Itu dari mimpi batu cincin itu. Terluka lah. Iya, Nah, makanya kan kita tanya tuh, kok kenapa bisa? Itu Ki. Terus apalagi? Cukup sih itu doang Ki. Udah mimpinya itu doang, kagak ada lagi. Dari kita ngobrol masalah pusaka, masalah batu, masalah yang lain-lain, apakah ada yang dirasa di tempat kita berada ini? Pasti ada sih, dia sering merinding. Oh gitu. Tapi memang kita kan nggak bisa ngeliat kan. Ah. Emang nggak sering merinding, udah sering merinding. Di mana, di belakang? Iya. Nah. Kamera aman, ada gangguan? Ah. Itu apa nih Ki? Kejutan apaan Ki? Merinding nih Sari, kudu. Bisa terlihat? Belum Ki. Belum. Yakin ada? Iya. Terus mau ngapain tuh orang? Geser dikit ah. Geser Ki. Yang ini. Geser. Dia mau ngapain dekat-dekat begitu? Mohon maaf sebelumnya. Aduh, dibuka lagi ya. Izin. Aki hanya konten sini, tidak mengganggu. Udah banyak banget ya. Jadi mohon kebijakannya Enak lagi. agar konten ini berjalan dengan lancar. Dan kita sesama makhluk hidup saling berdampingan, tidak mengganggu, hanya ingin membuat konten. Mohon izinnya. Ya, makasih. Jadi apalagi kisahnya yang bisa diceritakan? Cukup Ki. Cukup. Iya. Tidak ada yang dirasa lagi? Kagak ada udah. Ya insya Allah nggak ada. Terima kasih atas kebijakannya atau kebaikannya. Aki hanya berkonten, mohon izin, tidak ada maksud mengganggu atau ada lain-lain, tidak. Jadi Aki ucapkan terima kasih banyak sudah mengizinkan Aki berkonten di sini. Ya, selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara untuk meneruskan konten ini. Baik, terima kasih untuk Kijaya dan juga Hengki atas ceritanya dan jawabannya juga dari Kijaya. Cukup membantu ya, cukup menjawab ya. Alhamdulillah kalau sudah terjawab, dan terutama kepada seluruh penonton, seluruh masyarakat yang menonton Penjelajah Sejati, apabila ada kesalahan baik dari kata, perbuatan ataupun cerita yang kurang berkenan di hati, saya mewakili semua memohon maaf, dan kami juga tidak bermaksud untuk menyinggung, tidak bermaksud untuk melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya memohon maaf. Konten ini hanya untuk edukasi, berbagi pengalaman dan cerita, dan juga sharing-sharing pengalaman. Baik, saya akhiri dari konten hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.